kembali di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran lewat penyampaian yang mudah dimengerti dan lebih menyenangkan. Video pembelajaran ini ditunjukkan kepada siswa dan orang tua siswa agar dapat belajar mandiri di rumah melalui media pembelajaran ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru, melalui media ini bisa menumbuh kembangkan minat belajar serta didik. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, mengingat kita di tema 1 materinya sudah habis ya. Jadi kita akan masuk sekarang di pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, di kelas 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik, sekarang kita lanjut saja ke pembelajaran. Nah, di sini ada cerita atau teks bacaan bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, pada hari Minggu, setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Nah, di sini Benny dan kakaknya Kak Tiur bermain perahu kertas. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, apakah dari anak-anak pernah melakukan kegiatan atau bermain perahu kertas? Nah, mungkin ada yang pernah dan mungkin ada yang tidak ya anak-anak. Jadi nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara bermain perahu kertas. Nah, di dalam bermain, Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, nyanyikanlah lagu berikut dengan temanmu. Nah, di sini ada nyanyian ya anak-anak, ada lagu yang judulnya Berdayung. Syair dan lagunya ini adalah ciptaan dari Mahmud Ade. Nah, nanti lagunya ini bisa dicari di channel YouTube Media Pembelajaran ya, sudah di-upload di sana, nanti anak-anak bisa mencarinya di sana. Nah, ketika kita bernyanyi ya anak-anak, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, bunyi beraturan disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Nah, panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya itu namanya ketukan. Nah, sekarang perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, di sini ada nada 2 ketuk. Nah, di sini nada 2 ketuk ini adalah ada satu buah titik di belakangnya. Nah, di sini ya anak-anak perhatikan, di sini ada nada si. Di belakangnya ada tanda titik. Setelah itu di sini ada nada la. Di belakangnya ada titik. Nah, ini namanya nada 2 ketuk, yang dimana satu buah titik ada di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketukan. Nah, setelah itu lanjut nada 1 ketukan. Nah, di sini yang Bapak tampilkan ini namanya nada 1 ketukan ya anak-anak, tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau nada 2 ketuk, di belakang nada ada tanda titik. Sedangkan nada 1 ketuk itu tidak ada titik di belakangnya atau garis di atasnya. Nah, itu perbedaannya ya, supaya anak-anak tahu. Nah, sekarang kita coba diskusikan kegiatan berikut bersama temanmu. Berilah tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, di sini Bapak punya nada ya. Sekarang anak-anak coba bedakan mana yang nada 2 ketuk dan mana nada yang 1 ketuk. Baik, kita cari bersama-sama.
Nah, di sini ada nada mi, di belakangnya ada tanda titik, berarti ini adalah nada 2 ketuk. Berarti kita tinggal mengisi tanda lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada re. Nah, apakah ada tanda titik ya anak-anak di belakangnya? Tidak ya, berarti ini adalah nada 1 ketuk. Nah, begitu cara kita membedakan antara nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk. Baik, setelah itu di sini ada lagi nada do re mi. Nah, di belakang ini tidak ada tanda titik ya, berarti ini semua nada ini do re mi ini adalah nada 1 ketuk. Berarti kita tinggal memberi tanda setengah lingkaran saja. Baik, selanjutnya di belakangnya ini ada nada re. Nah, di belakangnya ada tanda titik, berarti ini adalah nada 2 ketuk. Kita kasih tanda lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada lagi nada mi. Tidak ada tanda titik ya. Berarti ini adalah nada 1 ketuk. Kita beri saja tanda setengah lingkaran. Nah, ini ada nada re. Di belakangnya ada tanda titik. Berarti ini adalah nada 2 ketuk. Sekarang kita beri tanda lingkaran. Nah, ini tanda 0 ini, ada 0 ini artinya berhenti ya anak-anak. Berarti ini kita tinggal isi saja tanda setengah lingkaran atau 1 ketuk. Nah, setelah itu kita lanjut ke nada yang di bawahnya. Di sini ada nada re, di belakangnya ada tanda titik, berarti ini adalah nada 2 ketuk. Kita isi tanda lingkaran. Nah, setelah itu selanjutnya di sini ada nada do. Ini di belakangnya tidak ada tanda titik, berarti ini adalah tanda nada 1 ketuk. Kita isi setengah lingkaran. Nah, di sini anak-anak, di sini ada nada si, di mana di bawahnya ada tanda titik. Apakah ini nada 2 ketuk apa 1 ketuk? Nah, ini masih termasuk dengan nada 1 ketuk ya. Karena nada 2 ketuk itu di belakangnya saja ada tanda titik. Kalau di bawah ini artinya nada rendah. Berarti ini adalah si rendah. Jadi ini termasuk nada 1 ketuk. Nah, di sini ada nada do dan re, di belakangnya tidak ada tanda titik. Berarti ini adalah nada 1 ketuk. Kita isi saja tanda setengah lingkaran. Baik, selanjutnya di sini ada nada mi. Nah, di belakangnya ada tanda titik. Berarti ini adalah nada 2 ketuk. Jadi kita isi tanda lingkaran. Selanjutnya di belakangnya ada nada pa. Tidak ada tanda titik. Berarti ini adalah nada 1 ketuk. Berarti isi saja tanda setengah lingkaran. Baik, yang terakhir ini ada nada mi. Di belakangnya ada tanda titik. Nah, ini adalah tanda nada 2 ketuk. Jadi kita isi saja tanda lingkaran. Nah, di sini artinya berhenti ya anak-anak. 0 ini artinya berhenti. Kita isi saja nada 1 ketuk. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara kita membedakan tanda nada 2 ketuk dan 1 ketuk. Di mana nada 2 ketuk itu ada tanda titik di belakang nada. Sedangkan nada 1 ketuk itu tidak ada tanda titik atau tanda garis di atas nada tersebut. Begitu ya anak-anak. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Nah, gambarnya yang ini ya anak-anak. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, sekarang anak-anak coba baca kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Nah, sekarang anak-anak bisa baca kembali ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Masih ingat ya? Yang pertama itu kertas, yang kedua itu ember atau baskom bisa dipakai, yang ketiga air. Nah, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, bagaimanakah cara kita memainkan perahu kertas tersebut? Nah, caranya perahu yang sudah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air atau di dalam ember berisi air.
Nah, selain itu juga kita bisa memainkan perahu kertas ini diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Nah, perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, anak-anak sekarang coba bisa amati ya benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya semuanya sama? Nah, apakah benda-benda yang ada di sekitar anak-anak itu bentuk dan warnanya sama? Tentu saja tidak ya anak-anak, bentuk dan warnanya itu pasti berbeda. Nah, benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang bentuk persegi, ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, mari kita pelajari, cari contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran dulu. Nah, di sini Bapak punya contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nah, di sini banyak sekali ya anak-anak. Bapak kasih contoh. Di sini ada gambar uang logam, di mana di sini bentuknya lingkaran. Nah, itu ada kaset CD, bentuk permukaannya juga lingkaran. Ada jam dinding, ada roda, ada cincin. Di sini ada ban dan ada piring dan ada yang lain-lainnya. Nah, anak-anak bisa lihat ya di sini. Contoh-contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nanti anak-anak bisa cari sendiri banyak sekali ya contoh-contoh benda yang bentuk permukaannya itu berbentuk lingkaran. Nah, sekarang cari benda yang berbentuk persegi. Nah, di sini Bapak punya contoh, ada papan catur, ada jendela, ada jam dinding, ada sapu tangan, ada keset ini ya anak-anak, dan yang lain-lainnya. Di sini anak-anak bisa lihat. Nanti bisa dicari juga ya contoh-contohnya benda yang berbentuk persegi. Nah, terus benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ada benda yang bentuk persegi panjang, ada buku tulis, ada papan tulis, ada jendela. Nah, ini namanya persegi panjang ya anak-anak. Nah, ini juga persegi panjang, papan tulis, dan ini buku tulis. Nah, sekarang ini adalah benda yang berbentuk segitiga. Nah, anak-anak bisa simak ya gambar-gambarnya ini. Yang pertama ini ada gambar bendera, ada gambar rambu lalu lintas. Di sini ada gambar pengharis, ada rumah, ini atapnya berbentuk segitiga, dan ada gantungan baju. Nah, ini adalah bentuk-bentuk benda segitiga. Nanti anak-anak bisa cari sendiri lagi ya benda-benda yang bentuknya segitiga. Banyak sekali ada benda-benda yang bentuknya seperti itu. Nah, setelah itu kita ke benda yang berbentuk kubus. Nah, di sini Bapak punya gambar sedikit. Ada dadu, ada kotak hadiah, di sini ada rubrik, dan ada yang lain-lain. Nah, ini adalah bentuk dari benda berbentuk kubus. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke benda yang berbentuk balok. Nah, di sini Bapak juga punya contoh sedikit benda yang berbentuk balok. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri lagi, masih banyak benda-benda yang berbentuk balok. Di sini Bapak hanya menjelaskan sedikit, ada penghapus, di sini ada lemari es atau kulkas, ada tempat baju, ada laci, dan ada spons pencuci piring, dan ada yang lain-lain juga. Nah, selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, wujud benda ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, di sini Bapak contohkan benda padat di sekitar kita. Nah, di sekitar kita ini biasanya lebih banyak ya anak-anak, ada benda padatnya. Nah, di sini Bapak punya contoh benda-benda padat. Nanti kita akan pelajari contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, setelah itu di sini Bapak contohkan benda cair di sekitar kita. Nah, di sini ada madu, ada minyak goreng, ada air, kecap, saus, dan minuman. Nah, setelah itu contoh benda gas di sekitar kita. Nah, di sini ada balon ya anak-anak. Kalau dilihat balon ini adalah benda padat, namun ketika ditiup di dalamnya itu namanya benda wujudnya gas. Nah, setelah itu di sini ada asap. Asap ini termasuk juga benda gas. Setelah itu, nah di sini ada LPG anak-anak. Kalau dilihat LPG ini adalah benda padat, namun di dalamnya atau isinya itu adalah gas. Nah, di sini ada uap air dan di sini ada asap. Nah, ini adalah contoh dari benda gas di sekitar kita. Nah, di sini Benny membuat 2 buah perahu kertas.
Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga ikut membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama. Nah, di sini perahu Beni ada 2, perahunya Tiur juga 2, dan ayah juga membuat 2 perahu. Nah, sekarang kita akan jumlahkan berapa jumlah perahu ini. Nah, di sini kita akan menggunakan penjumlahan berulang. Nah, di sini perahu Beni ada 2, perahu Tiur ada 2, perahu ayah ada 2. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan jumlah perahunya ada 6. Nah, sekarang dapat juga ditulis ya anak-anak, penjumlahan berulang ini dalam bentuk perkalian. Nah, bentuknya seperti ini ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang yang kita pelajari di mana kita dapat angka 3 ini dan di mana kita dapat angka 2 ini. Nah, angka 3 ini kita dapat dari jumlah kotak. Nah, di sini ada kotak ya anak-anak. Kotak Beni, kotak Tiur, dan kotak punya ayah. Nah, berarti di sini ada berapa kotak? 3. 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 dikali dengan isi masing-masing kotak. Nah, masing-masing kotak ini berisi 2 perahu. Ini perahu Beni, kotak Beni ada 2 perahu, kotaknya Tiur ada 2 perahu, kotaknya ayah ada 2 perahu. Maka kita bisa menulis dengan bentuk perkalian 3 kotak dikali dengan isi masing-masing kotak atau 3 dikali 2. Nah, jawabannya sama dengan 6. Ini bentuk penjumlahan berulangnya. Kalau kita tulis dengan bentuk perkalian bisa seperti ini ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau juga bisa kita cari dengan cara yang lain. Misalnya di sini dimana kita dapat angka 3. Angka 3 ini kita hitung dari berapa ada angka 2. Di sini ada angka 2 berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 ya anak-anak, angka 2 berarti kita tulis 3 kali. Nah, ini penjumlahan angka berapa? Nah, ini adalah penjumlahan angka 2 ya. Di sini angka 2, di sini angka 2 juga, dan di sini angka 2. Jadi ini adalah penjumlahan angka 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu juga boleh ya anak-anak mencarinya, atau kita hitung jumlah kotaknya juga boleh, dan menghitung isi masing-masing kotak. Nah, baik anak-anak, sekarang di sini Bapak mempunyai contoh. Di sini Bapak punya 4 kotak, kotak pertama, kotak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di masing-masing kotak ini ada 5 sendok. Nah, maka kalau Bapak menghitung jumlah keseluruhan sendoknya ini, Bapak bisa cari dengan cara penjumlahan. Nah, penjumlahnya seperti ini ya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah dengan 5. Nah, kalau ditambahkan semua sendok di masing-masing kotak ini jumlahnya ada 20. Nah, sekarang kita akan mengubahnya, penjumlahan berulang ini menjadi bentuk perkalian. Nah, ini bisa kita ubah ya, karena penjumlahan ini bilangannya semua sama, jadi kita bisa mengubahnya ke bentuk perkalian. Baik, kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Tadi Bapak sudah jelaskan. Yang pertama caranya kita hitung dulu kotaknya. Berapa ada kotak? Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Berarti ada 4 kotak ya anak-anak. Berarti kita tulis dulu angka 4. Tulis kotaknya. Setelah itu kita isi tanda kali. Baru kita hitung di setiap kotak itu ada berapa sendok. Nah, di setiap kotak ini ada 5 sendok ya. Kotak pertama ada 5 sendok. Kotak kedua juga ada 5 sendok. Kotak ketiga juga ada 5 sendok. Dan kotak keempat juga ada 5 sendok. Berarti 4 dikali isi kotak. Isi kotaknya ada 5. Berarti dikali 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini adalah bentuk perkaliannya ya. Dan juga anak-anak bisa menghitungnya atau mencari bentuk perkaliannya dengan menghitung penjumlahan berulang ini. Nah, kita hitung ada berapa angka 5. Baik, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 angka 5 ya anak-anak. Berarti kita tulis 4, isi tanda kali. Nah, setelah itu baru kita lihat penjumlahan angka berapakah ini. Nah, ini adalah penjumlahan angka 5. Semua angka 5 ya anak-anak di sini. Berarti ini adalah penjumlahan angka 5. Berarti kita tulis 4 kali penjumlahannya atau angka 5 sama dengan 20.
Nah, begitu ya anak-anak cara kita mengubah dari penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Baik, sekarang kita coba rubah kembali ya anak-anak penjumlahan berulang ini menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini ada penjumlahan berulang 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. Nah, sekarang kita akan cari bentuk perkaliannya. Nah, caranya masih sama ya anak-anak seperti yang tadi. Cara yang pertama kita hitung dulu berapa ada angka 6. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 angka 6. Berarti kita tulis dulu 5 dikali. Nah, seperti itu saja dulu ya anak-anak. Setelah itu baru kita cari ini penjumlahan angka berapa. Nah, ini adalah penjumlahan angka 6 ya. Kita lihat di sini semua bilangannya adalah bilangan atau angka 6. Berarti ini adalah penjumlahan angka 6 atau penjumlahan berulang angka 6. Jadi kita tinggal tulis 6 saja. Nah, jadi bentuk perkaliannya seperti ini, 5 dikali 6. Nah, jawabannya sama dengan ini. Ini bentuk penjumlahan berulang. Ketika kita ubah ke bentuk perkalian, jawabannya masih sama ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 30. Hanya saja kita mengubah bentuknya yang tadi. Ini adalah bentuk penjumlahan berulang dan ini bentuk perkalian. Dan dimana jawabannya itu tetap sama. Baik, sekarang kita ke contoh berikutnya supaya kita lebih paham lagi. Nah, di sini Bapak mempunyai lagi soal penjumlahan berulang. Nah, ini adalah contoh penjumlahan berulang angka 3. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 dan ditambah 3 sama dengan 21. Jadi anak-anak bisa tambahkan apakah benar ini jawabannya 21. Nah, mari kita ubah ke bentuk perkalian. Caranya masih sama. Kita hitung dulu ada berapa angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 angka 3. Berarti kita tinggal tulis jumlah angka 3-nya saja. Berarti di sini ada 7. Kita tulis 7 dikali. Nah, setelah itu baru kita lihat ini penjumlahan angka berapa semuanya ini. Nah, ini adalah penjumlahan angka 3. Jadi kita tinggal tulis 3 saja. Jadi bentuk perkaliannya 7 dikali 3. Jadi 7 dikali 3 sama dengan atau jawabannya 21. Nah, anak-anak, tadi selain penjumlahan berulang itu bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Bentuk perkalian itu juga bisa diubah ke bentuk penjumlahan berulang. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya contoh berikut ini. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh perkalian 6 dikali 2. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk perkalian 6 dikali 2 ini menjadi bentuk penjumlahan. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan di sini adalah angka yang paling di belakang. Nah, di sini angka 2 ya anak-anak. Berarti angka 2 ini sebanyak angka di depannya. Nah, di depannya angka 6 ya. Berarti angka 2 ini sebanyak 6 kali. Ini bentuk panjangnya atau bentuk penjumlahannya seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 ditambah 2. Nah, sekarang jawabannya berapa? Anak-anak tinggal menjumlahkannya saja. Jadi jawabannya adalah 12. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, ini adalah bentuk dari penjumlahan. Bentuk perkaliannya 6 dikali 2. Bentuk penjumlahannya adalah seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 12. Intinya angka di belakang ini sebanyak angka di depannya. Di sini angka 2 berarti angka 2 ini sebanyak angka di depannya. Angka 6 berarti di 2 sebanyak 6 kali. Nah, baik anak-anak, di sini sekarang Bapak punya contoh lagi satu. Nah, di sini ada bilangan 4 dikali 5.
Nah, bentuk penjumlahannya sekarang penjumlahan berulangnya bagaimana? Mana yang kita tulis duluan, 5 atau 4? Nah, yang kita tulis adalah angka 5 ya anak-anak. Angka yang di belakang ini sebanyak angka yang di depannya. Berarti angka di belakang ada angka 5 sebanyak 4 kali. Jadi bentuknya seperti ini. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, di sini 5-nya 4 kali ya anak-anak. Baru kita cari hasilnya, kita jumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.